sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya. Halo football lovers, sepak bola suatu negara tidak terlepas dari organisasi yang memimpin dan mengatur sepak bola di negara tersebut. Kali ini kami akan membahas sejarah perkembangan PSSI dari awal berdiri sampai sekarang. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI dibentuk pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Organisasi ini lahir pada zaman penjajahan Belanda yang secara tidak langsung menentang penjajahan. PSSI didirikan oleh Soeratin Sosrosoegondo, seorang insinyur sipil yang mengenyam pendidikan di luar negeri. PSSI awalnya didirikan untuk mengimplementasikan Sumpah Pemuda pada Oktober 1928 dengan sepak bola sebagai wahana terbaik dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. PSSI awalnya dibentuk oleh 7 klub, yaitu Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PSM Madiun, PPSM Magelang, dan Persebaya Surabaya, yang secara resmi ikut mendirikan PSSI bersama Soeratin. Pada masa awal berdirinya PSSI, pemerintah Belanda mendirikan organisasi yang mirip bernama NIVU atau Netherlands Indies Football Unie yang bekerja sama dengan PSSI. Puncaknya, pada Piala Dunia tahun 1938, Indonesia yang pada saat itu masih bernama Hindia Belanda bermain di Piala Dunia. Namun, langsung tersingkir saat pertandingan pertama. Karena merasa tidak sesuai dengan identitas bangsa Indonesia, Soeratin akhirnya memutuskan mengakhiri kerjasama antara PSSI dengan NIVU. Pada zaman pendudukan Jepang, PSSI menjadi bagian dalam Tai Ikukai, sebuah badan keolahragaan buatan pemerintah Jepang. Setelah era kepemimpinan Soeratin, PSSI didominasi oleh pemimpin yang berlatar belakang Jenderal TNI Artono Martosoewicjo, sosok ketua PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Mantan pemain juga pernah menjadi ketua PSSI pada sosok Abdul Wahab. Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta, juga pernah menjabat ketua PSSI. Puncak prestasi Indonesia pada saat kepemimpinan Cardono dengan merebut 2 emas SEA Games tahun 1987 dan 1991. Awal tahun 1990, PSSI didominasi oleh pemimpin dengan latar belakang politik seperti Answar Anas dan Agung Gumelar. Pada masa kepemimpinan Answar Anas, tahun 1994 diselenggarakan Liga Indonesia pertama, hasil gabungan 2 kompetisi, yaitu Perserikatan dan Galatama. Selanjutnya, era ketua PSSI berlanjut ke Nurdin Halid pada tahun 2003 sampai 2011. Pada era kepemimpinan Nurdin Halid, dualisme kompetisi terjadi dengan munculnya Liga Primer Indonesia yang menyaingi Indonesian Super League. Konflik PSSI membuat FIFA turun tangan dengan membuat komite normalisasi yang dipimpin oleh Agung Gumelar dan memutuskan Johar Arifin sebagai ketua PSSI. Namun, Johar Arifin hanya sumur jagung karena munculnya dualisme organisasi dengan adanya KPSI, dan puncaknya PSSI dibekukan oleh Kemenpora lalu menyusul sanksi FIFA. PSSI kembali dipimpin oleh orang yang berlatar belakang TNI dengan terpilihnya Edi Rahmayadi. Pada masa kepemimpinannya, PSSI mengontrak pelatih kelas dunia Luis Milla. Sekarang PSSI dipimpin oleh Muhammad Iriawan dan kompetisi sepak bola Indonesia sempat vakum kurang lebih setahun karena adanya pandemi COVID-19. Pada era kepemimpinannya, PSSI mengontrak Sintayong sebagai pelatih kepala. Itulah sejarah singkat PSSI dari awal berdirinya sampai sekarang. Dukung terus persepak bolaan Indonesia agar dapat berprestasi. Sekian video dari kami, jangan lupa like, share, and subscribe apabila bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.